Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Nampaknya ya Kapolri Listio Sigit ini nampaknya sudah memasrahkan dan sudah mungkin ya mundur ya dari kasus ijazah ini ya, soal dugaan ijazah palsu ini. Karena kenapa? Kan ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan, tergantung kejaksaan dong begitu kan ya. Apalagi tidak ditahannya Roy Suryo dan Dr. Tifa begitu. Apakah mau cuci tangan atau bagaimana? Nah, banyak yang kemudian diungkapkan ya, salah satunya Jokowi ini kena prank begitu kan ya. Dan bahkan kita lihat saja sebelum Roy Suryo ditangkap kan seorang Jokowi kan ini kan ulang tahun kabarnya begitu kan. Ya kado ulang tahun Jokowi ya gagal begitu kan. Yang awalnya para termul-termul dan kubu Jokowi begitu kan sudah mulai pesta pora begitu kan ya. Jadi pada akhirnya ya si Ade Darmawan, si Andi Azwan begitu kan ya. Semuanya kecewa berat. Tapi ada salah satu yang begitu menarik begitu. Apa yang kemudian diungkapkan oleh oleh Lukas Luarso ya. Sebelum Roy Suryo ditangkap, kabarnya banyak yang diundang ke Solo, termasuk Presiden Prabowo. Tapi tidak datang begitu kan, cuma diwakili oleh Didit. Termasuk Pak Listio Sigit kabarnya. Ada apa ini, Bos? Aduh, udah ketahuan ya. Coba kita tonton lagi ya apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Lukas Luarso begitu kan ya. Ini benar-benar memberikan pencerahan begitu kan. Kok seperti ini hukum di negara kita? Coba kita tonton seperti ini. Ini sebenarnya eh, penangguhan penahanan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa ini adalah semacam hadiah ulang tahun untuk Jokowi, prank untuk Jokowi. Jadi prank dari kepolisian dan kejaksaan. Jokowi ditahan pada saat ulang tahun Pak Jokowi kan, tanggal berapa kemarin, hari Minggu kemarin kan. Roy Suryo. Nah, sekarang hanya dalam waktu sehari, kurang dari 2 hari sudah dilepas. Itu kan permainan, ngeprank itu kan. Pura-pura ditahan, tapi kemudian dilepas supaya seolah-olah menyenangkan hadiah ulang tahun karena hampir bertepatan dengan ulang tahun Pak Jokowi. itulah itulah salah satu pengakuan yang kemudian ya diungkapkan oleh Lukas Luarso begitu kan secara eksklusif bahwa seorang Jokowi ini kena prank. Akhirnya Roy Suryo tidak ditahan begitu kan. Dan tidak hanya itu, banyak para pakar dan para aktivis begitu kan ya, dunia akademisi juga mengkritiki soal prosedur hukum yang ada. Kenapa? Pencemaran nama baik diproses terlebih dahulu, kemudian ditahan jadi tersangka, lalu kemudian ya secara tidak langsung mau dilanjutkan soal persidangan. Untung sekali begitu kan. Para jenderal-jenderal purnawirawan yang kemudian dukung Roy Suryo di balik ini semua ya mengatakan bahwa ini tidak bisa untuk ditahan. Ijazahnya belum ditunjukkan, belum apa-apa kok mau ditahan orang. Ini kan sudah menyalahi prosedur. Apalagi Pak Ukro ya, Susno Duaji, Amin Rais begitu kan. Dia dengan tokoh-tokoh nasional lainnya begitu. Bayangkan. Nah, pada waktu itulah kejaksaan melepas Roy Suryo begitu kan penangguhannya. Pada akhirnya para termul itu marah besar, termasuk Adi Darmawan. Dia ngamuk luar biasa begitu. Kenapa kok ngamuk? Ada apa begitu kan? Ya, padahal penangguhan ini kan sudah sesuai dengan prosedur-prosedur yang ada. Ngapain kita ngamuk begitu? Saat Roy Suryo ditahan, mereka kegirangan begitu kan, joget kicau mania begitu kan. Tapi kan pada akhirnya Roy Suryo ditangguhkan. Mereka bungkam begitu. Mereka kecewa. Malah teriak-teriak minta bantuan kepada Presiden Prabowo. Teriak-teriak minta bantuan ke Dasko. Teriak-teriak ke Gibran. Apa hubungannya? Apakah gara-gara Roy Suryo dan Dr. Tifa mengatakan terima kasih Presiden Prabowo lalu kemudian dikaitkan dengan ini? Coba kita tonton lagi ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Lukas ini. Nah, intinya tapi terlepas dari dagelan hukum ini,
sebenarnya yang benar ini memang tidak boleh ditahan itu. Roy dan Dr. Tifa itu tidak boleh ditahan, itu betul-betul kesemena-menangan seperti yang saya bilang kepada channel ini 2 hari lalu. Karena memang dari segi yuridis apapun itu tidak bisa itu ditahan. Ini kan sebenarnya kasus ini kalau murni persengketaan antara Jokowi dengan Roy dan kawan-kawan, itu kan kasusnya lebih cocok perdata ya. Orang merasa dirugikan namanya, dipencemaran, dia menggugat. Jadi ini kan dia melapor ke polisi, terus polisi kerja keras, polisi menggunakan daya, energi, dan kalau biaya mungkin biaya Jokowi ya, itu untuk mempersekusi warga negara. Jadi kalau sekarang dilepaskan, nah itu hanya untuk menyenangkan di hari ulang tahun. Itu sangat kentara. Sebenarnya di kalangan kami, paling nggak saya lah, saya sudah dapat info-info analisis seperti ini. Ini penangkapan ini hanya pura-pura saja. Saya nggak tahu, ini anggap saja info info A2 lah ya. Penangkapan ini hanya pura-pura aja untuk menangkan Jokowi ya. Untuk menyenangkan Jokowi aja. Udah, udah. Jadi apa yang kemudian diungkapkan oleh Pak Lukas tadi begitu, ada benarnya juga begitu kan? Kenapa? Ya kita lihat saja. 1 hari dijadikan jadi tersangka, lalu kemudian 1 hari ditahan, lalu kemudian ditahannya itu bukan di rutan, bukan di penjara begitu, tapi ditahan di rumah sakit. Setelah di rumah sakit dirawat, lalu kemudian besoknya begitu kan ada penangguhan. Nah inilah yang kemudian begitu kan tanpa dipikirkan oleh para kubu Jokowi begitu kan. Dianggap bahwa ini sudah selesai, Roy Suryo sudah ditahan. Besoknya ternyata ngeprank. Ternyata ini ngeprank bos ya. Sekarang apa yang mau dipertontonkan kubu Jokowi coba begitu? Ya mulai dari marah besar. Ada orang-orang yang dibalik ini semua. Ya malah yang dituduh kejaksaan. Ya malah yang dituduh serang sekarang itu ke pihak kepolisian. Tidak dianggap tidak kooperatif lah, tidak ini dan sebagainya begitu. Ketika Roy Suryo ditahan, orang-orang Roy Suryo biasa-biasa aja, santai begitu kan. Tetapi kenapa kalau tidak ketika ada penangguhan seperti ini kok mereka kegirangan? Ada apa? Kabarnya begitu kan ya, kabarnya ada info A1 ini semakin menarik. Coba kita tonton. Saya itu sudah dapat info bahwa sebelum penangkapan sehari 2 hari, Jokowi itu yang saya dengar ya dari sumber yang bisa dipercaya itu mengundang Kapolri Listio Sigit ke Solo, naik helikopter di kediamannya yang baru, terus juga mengundang Presiden Prabowo. Antara lain ingin mendiskusikan permintaan penahanan ini. Karena memang pihak Jokowi itu semakin gerah, khususnya setelah ada acara di Bandung itu, dialog kebangsaan, di mana Roy dengan kerasnya mengecam dan mempertanyakan, loh ini P21-nya sudah lebih dari 2 minggu, mana gitu kan, itu kan kayak nantangin. Nah Jokowi yang saya dengar dia merasa disepelekan, nah, kemudian dia marah, yang mengundang Kapolri dan juga mengundang Presiden Prabowo, tapi Presiden Prabowo kan nggak hadir yang saya dengar. Yang hadir adalah putranya Didit, ingat nggak? Didit menghadap Jokowi Solo 2-3 hari sebelum penahanan ini. Nah, yang saya dengar info A1-nya seperti itu. Jadi kemarahan Jokowi ini, dan dia ingin menunjukkan sisa-sisa kekuasaannya, memerintahkan kepolisian untuk menangkap, dan kemudian polisi jam 7 pagi hari Minggu itu menangkap. Nah, itulah yang kemudian info A1 kabarnya ya. Ya, kenapa Pak Listio Sigit karena diundang ya, terus kemudian Prabowo diundang tapi Didit yang datang begitu. Ada apa ini begitu kan? Ingin menunjukkan bahwa seorang Jokowi ini masih punya pengaruh atau tidak? Saya kira no. Kalau memang ini terjadi, apa hubungannya Listio Sigit dengan seorang Jokowi? Apa
apa ini begitu kan? Apakah ada intervensi sehingga penangkapan Roy Suryo? Ya karena memang Roy Suryo sudah mengatakan P21 sudah boncos melebihi dari tanggal. Sehingga seorang Jokowi sakit hati misalnya begitu. Apakah Roy Suryo mau ditangkap di secara tidak langsung mau ditangkap di berbagai acara atau bagaimana? Untuk mempermalukan Roy Suryo. Tapi nyatanya ini berbalik arah. Justru orang Jokowi yang malu begitu kan. Kenapa? Karena Roy Suryo walaupun digeledah ya di rumahnya, ditangkap di rumahnya, masuk ke kamarnya begitu kan, ya. Bahkan tidak boleh untuk memakai sepatu saja. Ini kan besoknya ada penangguhan yang kemudian ada keadilan yang masih hidup di negara kita. Oh. Ini info A1 kabarnya bos ya. Kalau sudah info A1 ini berarti kan valid begitu kan ya. Ada nuansa-nuansa seperti itu. Ada apa? Nah, makanya tidak heran ketika banyak orang yang kemudian mempertanyakan biu Pak Listio Sigit hari ini, ya, bagaimana mereka begitu kan. Ya, netralitas yang harus dipertanggungjawabkan. Tidak heran ketika ada orang-orang di sekelompok mereka, selama masih ada Listio Sigit, ya. Ya, kepolisian itu aja. Ya, banyak yang mengatakan, ya, copot aja ganti dengan yang lain. Nah. Pada akhirnya kan satu persatu sudah ketahuan, ya. Jadi saya kira semua yang akan sidang hari ini dipertontonkan kepada publik begitu kan soal penangkapan Roy Suryo. Awalnya sih memang sangat-sangat malu sekali Roy Suryo begitu kan. Tapi kan pada akhirnya apa yang terjadi selama ini begitu? Ya, yang terjadi justru Pak Ukro melawan, yang lain melawan dan sebagainya begitu. Ya sehingga Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka ya sudah bebas begitu kan ya. Karena memang Pak Roy Suryo dengan Dr. Tifa ini kan tidak sendirian ya. Banyak pendukung-pendukung mereka begitu. Nah, salah satu yang kemudian disampaikan oleh Pak Listio Sigit nampaknya kan sudah pasrah begitu kan, dipasrahkan ke kejaksaan di situ. Polisi tidak ikut-ikutan lagi begitu. Coba kita tonton. Kejaksaan. Saya kira itu. Terima kasih. Di kegiatannya kemarin sudah dijelaskan ada kegiatan pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan administrasi untuk memastikan semuanya dalam kondisi baik sebelum diserahkan ke kejaksaan. Saya kira itu. Nah, itulah yang kemudian disampaikan oleh Pak Listio Sigit. Nampaknya ada kekecewaan besar. Kecewa iya begitu kan. Tapi kan kita lihat saja realitasnya ya. Bahwa Roy Suryo dan Dr. Tifa sekarang sudah bisa, kabarnya bisa untuk podcast, bisa buat konten dan sebagainya begitu. Ini kan menandakan bahwa tunggu saja di persidangan. Kalau memang Jokowi akan menghindari soal persidangan ini, wah, bisa ini kemenangan Roy Suryo akan semakin di depan mata begitu kan. Saya tidak yakin begitu Jokowi datang di pengadilan. Karena kita lihat saja pengacara-pengacaranya di situ kan tidak didampingi oleh pengacaranya nanti begitu. Maka pengacara-pengacara dari Roy Suryo ini yang begitu hebat dan para saksi-saksi dan ahli itu akan datang di situ begitu. Akan diuji terus menerus begitu kan. Saya berharap bahwa Jokowi itu hadir begitu kan ya, agar apa? Agar bisa menemukan titik terang begitu bagaimana soal kepastian hukum ijazah ini begitu kan. Biar clear. Ya biar tidak abu-abu begitu kan. Coba kita tonton lagi. Tetapi waktu itu sih sudah mendapat info lah kita kalau ini hanya semacam drama sinetron yang di-acting, kemudian ada acting pura-pura dimasukkan ke rumah sakit untuk diperiksa. Jadi kan nggak sempat ditahan oleh kepolisian, ditahan di rumah sakit. Nah, sekuen-sekuen ini saya kira ini selain prank untuk Jokowi, ini juga menunjukkan bahwa kekuasaan itu tidak abadi ya. Orang tidak bisa terus-menerus merasa dirinya punya kuasa. Kalau kuasanya kalau dia masih presiden, mungkin ini akan berlanjut penahanan terhadap Roy dan Tifa ini. Tapi ya dia kan bukan siapa-siapa lagi. Dia hanya punya masa lalu polisi sebagai bagian dari
kekuatan yang masih loyal kepada dia. Tapi dengan adanya presiden baru, Prabowo ya polisi juga akan, polisi, kejaksaan, TNI ya loyalnya ya ke presiden baru lah. Nah ini yang tidak disadari oleh Jokowi. Itu satu ya. Itulah yang tidak disadari oleh seorang Jokowi. Artinya apa? Jokowi kecolongan, ya. Padahal sudah merayakan, ya. Sudah kirim bunga, sudah mau mau pesta pora begitu kan. Tapi ujung-ujungnya besoknya di detik-detik akhir mau merayakan, Roy Suryo tiba-tiba nongol mengatakan Allahu Akbar. Apa yang terjadi begitu kan? Semua media meliput datang begitu kan ya kepada Roy Suryo menanyakan penangguhannya itu. Pak, kenapa kok bebas? Pak, kenapa kok penangguhannya sudah di ACC? Siapa? Kubu Jokowi langsung kemudian, woi, ini ada orang di balik ini semua. Ada orang di balik ini semua. Kekecewaan, kemarahan, ya sampai mau nangis, ya. Karena Roy Suryo begitu kan sudah bebas, sudah ada penangguhan di situ begitu. Nangisnya luar biasa, hidungnya sampai merah. Ada yang kemudian pakai topi di situ, nggak jelas ngomongnya seperti apa. Ada yang kemudian gogon di situ begitu kan. Hehehe, ini harus ada ditangkap. Aduh. Selamat kepada Roy Suryo. Membuat para hati termol kesakitan. Ya inilah politik yang terjadi begitu kan. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung masih banyak ya spekulasi-spekulasi yang ada. Salah satu yang kemudian kita lihat komentar-komentar netizen. Kultum Pak Ukro mantan Wakapolri, copot Kapolda Metro Jaya dan copot Kapolisi Sigit, ya Prabowo. Begitu kan ini. Polri tebang pilih, tidak netral, tidak adil. Polri berhak ke Jokowi dan termol-termol, ya. Kalau berkas-berkas sudah dilimpahkan, berarti semua yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka pemberkasan perkara tersebut harus berdasarkan petunjuk jaksa. Ada nggak petunjuk jaksa yang memerintahkan untuk menangkap dan menahan? Kecewa berat di situ begitu saat Roy Suryo ditahan. Tapi kan sekarang kan sudah bebas, ya. Kritikan-kritikan banyak, termasuk Hotman Paris yang kemudian mengkritik bagaimana penahanan Roy Suryo. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Khodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.